selanjutnya ini adalah skema mudharabah. Saya kira tadi Bapak sudah terangkan begitu panjang ya. Dan di sini ada sohibul mal. Sohibul mal itu adalah investor tadi ya. Jadi di kasus Robi tadi ya. Mudharib itu adalah pengelola usaha. Tidak hanya harus di dagang, boleh di jasa. Kayak tadi Monica itu jasa ya, jasa apa? Rias pengantin gitu ya. Kemudian menjadi pelatih. Pelatih juga itu jasa. Bisa saja kan dia butuh modal untuk pelatih, perlengkapan semua ya, itu ada investornya nanti. Silakan, usahanya banyak. Nah, dalam skema mudharabah ini mudharib biasanya itu mudharib yang punya planning usaha ya, pengelola. Cuma dia terbentur, aduh modalnya nggak ada. Coba bikin proposal. Proposal itu tidak harus selalu tertulis. Ngomong ke Lancek, ngomong ke indung bapaknya sebagai investor, sohibul mal. Mah, bapak pangmodalankeun investasi sok di usahana sahalah namana ya, misalkan si A. Jadi bapak ibunya bukan memodali dari arti pedah ke anak, tapi profesional. Nih, nak, bapak ibu investasi di usahamu ya. Nanti kalau usahamu punya untung berapa buat bapak, buat apa buat anda. Nah itu terjadi mudharabah tuh. Berbeda kalau begini, nak sok rek usaha, yeuh dibere ku bapak modalna sabaraha tuh butuhna 100 juta, yeuh dibere. Tah dibere mah eta lain syirkah mudharabah, tapi itu hibah donasi ya. Merek. Jadi itu mah lebih aman lagi bagi mudharib ya, enak ya. Gitu. Nah, balik lagi ke skema mudharabah, di sini ada mudharib itu mengelola modal. Modal dari mana? Dari sohibul mal, dari investor tadi Robi ke siapa? Ke Monica. Nah, Budagiru kan dikelolanya apa? Mulai dari dibelanjakan alat-alat alat-alat apa rias pengantin, kemudian juga pakaian pengantin, semualah pernak-pernik untuk acara-acara pernikahan dia belanjakan. Sehingga saat nanti ada yang order untuk rias pengantin, dia sudah siap dengan segalanya. Nah, dia kan punya modalnya dari investor tadi, pengelola. Nah, kemudian setiap ada panggilan untuk jasa rias pengantin itu kan ada keuntungan disisihkan. Ada biaya-biaya memang, ada biaya pegawai, ongkos angkut dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau ada untung tadi sudah saya terangkan ya. Jadi dibagi nih berdasarkan nisbah yang disepakati. Mangga. Tadi pada saat mau nikah dengan Robi atau pada saat mudharib dengan sohibul mal, siapapun nama orang mudharib dan sohibul malnya, tadi saat bercerita orang bagi dua we atunya 50-50 tina keuntungan. Nah, itu 50%, 50%. Apakah harus selalu begitu? Tidak juga. Bisa juga tadi mau nikah, Pak Robi, saya kan usaha ini tidak gampang, tidak ini. Bagaimana kalau saya 70 ya, Bapak 30 dari keuntungan? Boleh. Kalau si Pak Robinya menyepakati. Tapi kalau Pak Robinya enggak juga, memang sih. Saya juga kalau enggak diputar ini dana, saya enggak pintar usaha, saya juga enggak mungkin ada pendapatan. Saya butuh Anda juga sebagai pengelola. Tapi Anda juga jangan begitu dong. Duit 100 juta juga kan enggak sedikit nih. Janganlah, udah gini aja deh. Biar saya yang 40, kamu 60. Oh, ya udah tuh. Terjadi boleh. Jadi, kalau nanti ada keuntungan kayak tadi 12 juta, berarti buat mudharib itu 60% dikali 12 juta. Tidak 50-50 karena nisbahnya 60-40. Bisa dibalik 40 mudharib, 60 sohibul mal? Ya bisa. Tergantung apa yang disepakatinya gitu. Itu. Boleh nggak sohibul mal 10%, mudharib 90%? Oh, boleh sekali menurut mudharib makomo. Cuma sohibul mal baik sekali. Ada yang seperti itu, ada. Mungkin sohibul malnya itu kakak sendiri. Jadi dia mah akan baiklah hitung-hitung mereka adi dan mudharib nage adi. Saya investor, baiklah lancukna.
pek wae didinya 80 teteh mangan 10% we tina keuntungan mun boga untung 100.000 80.000 ke didinya 10.000 ke teteh gitu. Kadang-kadang 10.000 geus dihitung bagi hasil dibikeun deui ka adina ya silakan itu sudah terjadi cara penghitungan bagi hasil tapi setelah diterima dia hibahkan ya itu terjadi akad yang lain gitu ya. Intinya kalau ada keuntungan kalau dikelola tuh dengan mudorib oleh mudorib investasi dari sohibul mal kalau ada keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembagian keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal yang pasti. Nah, bunga itu sebenarnya sudah memastikan pokoknya 1%. Kan usahanya belum tentu untung ruginya tapi dia sudah memastikan itu tidak boleh. Di sini kena ya nisbah 50 50 60 30 60 40 ya, tapi kan pembagiannya kepada pendapatan sementara pendapatan kan tidak artinya tidak dalam bentuk yang pasti. Orang usaha itu kan kadang untung gede kadang sedang-sedang saja kadang lagi tiis begitu kan gitu ya gitu. Begitupun kalau terjadi kerugian, nah ditanggung seluruhnya oleh sohibul mal. Maksud seluruhnya sebenarnya kerugian ini ditanggung berdua. Cuma yang dimaksud seluruhnya oleh sohibul mal adalah karena yang investasi uang tadi siapa? Sohibul mal kan. Mudorib itu cuma investasi tadi tenaga, skill dan knowledge. Kalau rugi sebenarnya mudorib juga rugi. Rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga. Usaha tekah pola usaha tapi tepayu dagang kan dia juga rugi karena sohibul mah investasinya cuma duit ya jadi ya tadi untuk urusan duit mah pasti ditanggung sohibul mal tapi kalau untuk urusan waktu kerugian tenaga ya mudorib. Jadi kalau di sini ada kata atau kalimat ditanggung seluruhnya oleh sohibul mal itu kerugian yang sifatnya uang finansial. Tapi kalau sifatnya moral, tenaga, waktu itu juga mudorib juga rugi. Jadi mun tukang surabi ayeuna dagang surabi modalnya dari saya investornya kemudian ruginya gimana? Misalkan karek gedera dagang surabi hujan gede banjir ka bawah kabeh jeung kompor-komporna tah. Aya pendapatan nggak ada bahkan modal yang investasi dari saya pun ke bawah banjir. Nah kerugian finansial itu ya saya beresiko misalkan aduh cair cenah ge nu 10 juta teh tinggal 7 juta ge dina kompor dina ember anu teu ka bawah palin yang 3 juta ya rugi tanggung saya investor. Si mudorib tidak menanggung dari sisi finansial dia rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi apa gitu maksudnya ya gitu. Jadi mudorib hanya berkewajiban menanggung kerugian bila tetapi kalau begini mah bukan karena pos mayer ya dagang surabinya tadi si mudoribnya itu ngehajak sabab tepayu atau aku sabab gimana gitu ya itu didagangkun bahkan aya oge nyetak bikunan alung-alungkeun ke hayam ke balong ke sorangan sangeunahna. Nah kalau itu mah kerugiannya ditanggung bersama ya karena itu mah kelalaian dia sangeunahna. Kalau bukan kelalaian dia kayak tadi terjadi banjir, gempa bumi ya itu ditanggung sohibul mal investor. Tetapi bukan berarti mudorib juga tidak menanggung, dia juga yang sudah berikhtiar satekah polah ya sakuat tenaga kan dia rugi waktu, rugi tenaga, nyahorek rugi kieu mah urang oge moal dagang meureun. Kan begitu ya gitu. Jadi mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, ini untuk skema mudharabah. Tadi detailnya sudah kita terangkan ya di kasus bahkan ilustrasinya di kasus Monica dan Robi tadi ya. Nah, ini skema mudharabah sama ya. Ada sohibul mal tuh di sini modalnya 100%. Misalnya di sini kegiatan usahanya apa? Sini kontraktor, nah tadi kue serabi, kemudian kegiatan usahanya tadi rias pengantin, salon kecantikan, misalkan juga konter HP, kemudian rental mobil. Wah, banyak kegiatan usahanya ya. Inti mudharabah adalah dana kebutuhan dari kegiatan usaha yang direncanakan dalam akad kerjasama ini dibiayai oleh sohibul mal atau investor.
satu pihak mengelola kegiatan usaha tadi. Nah, ini ada bagian keuntungan buat mudhorib, ada bagian keuntungan buat investor. Tadi yang saya sebut dengan nisbah. Jadi kalau Anda datang ke bank syariah, ke koperasi syariah, di situ pasti ada yang namanya nisbah, deposito mudharobah, simpanan mudharobah. Pokoknya yang ada skema mudharobah berarti itu kerjasama usaha dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai investor, satu pihak bertindak sebagai pengelola. Kalau sudah terjadi kerjasama usaha, pasti ujung-ujungnya aya keuntungan atau kerugian, aya pembagian laba, aya pembagian kerugian. Hitungannya ada pembagian keuntungannya tadi yang 50-50, 40-60, 30-70 atau dibalik 70-30, 10-90, 5-95 itu nisbah ya. Jadi di sini ada bagian keuntungan. X ini maksudnya masih eusianeun, mangga badai sabaraha. Modal 100% pun eusianeun, tergantung kegiatan usahanya apa. Kan meureun kegiatan usahana kue serabi mah meureun 2 juta ge, tapi saya nggak tahu ya, rarasaan Bapak mah 2 juta ge meureun geus mahi meureun gitu. Jadi si investor itu membiayai keseluruhan modal kue serabi 2 juta. Ya. Si ibi tukang dagangnya ya dia ngelola saja. Besok ada keuntungan ya. Nah, tapi kalau kegiatan usahanya misalkan rias pengantin tadi 2 juta nggak mungkin cukup. Mungkin 100, 200 bahkan mungkin ya, kalau dengan siap tenda besi-besi kayak gitunya ya, kursi-kursi, wah itu juga masih kurang ya, tergantung kegiatan usahanya. Nah, nanti bagian keuntungannya tadi seperti Robi dengan Monica tadi, berapa nih kalau nanti usaha kita ada keuntungan, berapa buat Anda sebagai pengelola, berapa buat saya sebagai investor. Nah, kalau tadi disepakati 50-50 ya mangga. Nah gitu ya. Kemudian ada modal 100%. Maksudnya begini, saat tadi Robi investasi di Monica 100 juta, itu kontraknya berapa tahun? Kalau kontrak kerja biasanya kontrak kerjasama itu 2 tahun. Setelah 2 tahun, kedua belah pihak akan sama-sama mengevaluasi. Karena begini, pada saat sudah sebelum investasi jigon woo, penghasilan aigeus investasi asal leutik wae. Nah, dengan jangka 2 tahun ini nanti investor akan mengevaluasi. Terus ke entong ieu investasi itu atau cokot wae, namun dina jual beli saham mah diambil dijual ke yang lain, dia pindah investasinya begitu. Nah, ini yang tiap bulan itu adalah keuntungan. Nah, kalau kontraknya habis, berarti investasi di kegiatan usaha ini harus dibalikin modalnya 100% ke investor, ke pemilik modal ya. Kalau tadi Robi investasi 100 juta, jangka waktu 2 tahun, setelah beres 2 tahun berarti yang 100 juta harus dibalikin keseluruhannya. Kalau si Robi sebagai sohibul mal itu mau menarik, jadi tidak investasi lagi. Berarti si mudhorib harus, kalau kegiatan usaha itu tetap mau berlangsung, harus mencari investor gantinya, ganti Robi. Atau dia sebetulnya sudah siap-siap dari keuntungan tiap bulan punya dia tabungkan, sehingga pada saat investor mau mengambil investasinya, dia sudah bisa backup dengan dana simpanan dia. Nah, bisa seperti itu lebih bagus. Tapi kan tidak semudah itu, banyak juga para pengusaha yang belum siap untuk membackup modalnya, tapi investor sudah lari. Nah, berarti kita harus mencari investor lain gitu ya. Itu untuk skema mudharabah, masih penegasan dari skema yang tadi ya. Nah, ini dasar syariahnya. Saya kira kalau ini dibaca saja ya, dalam Quran surat 62 ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, fa idza qudiyatu sholat fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Nah gitu ya bunyi kalimatnya, ayatnya. Jadi apabila telah disunaikan sholat, lain sare deui wiridan yang terlalu panjang dengan niat tidak mau bekerja, hitung-hitung istirahat, itu juga salah. Karena di perintah Quran itu maka bertebaranlah di muka bumi. Anda yang sudah kerja, orang tua Anda yang ke sawah, yang ke pasar, itu kan mencari karunia Allah, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Gitu.
Anda yang jadi mahasiswa setelah ditunaikan sholat subuh, kemudian duha, sudah duha ada jadwal kuliah dengan dosen. Itu kan mencari karunia Allah. Karena posisi Anda masih mahasiswa ya, ini juga mencari karunia Allah. Kenapa? Tolabul ilmi, mencari ilmu itu kan ibadah. Jadi kalau selalu niat kita tadi, jadi ibadah itu bukan berarti sholat, wiridan, puasa, bukan itu saja. Setiap tindakan kita ini bisa jadi ibadah kalau kita paham ilmunya, gitu ya. Cek kasar nama micen apa itu cucuk salak di jalan oge itu jadi ibadah kalau niatnya. Senyum saja terhadap seseorang itu jadi ibadah, ya kan? Dengan arti ingin menggembirakan kepada teman yang bertemu dengan kita, senyum, tapi kade tong senyum sendiri. Jadi nugelo di jalan eta ibadah Pak, seris terus. Nah, ini juga ada yang bagaimana ya. Intinya pada saat dengan senyuman Anda, teman Anda itu menjadi gembira, punya sohib seperti Anda, ini udah luar biasa ibadahnya. Memberikan pinjam ballpoint saat ujian, orang di saat butuh, mereka kebingungan, kemudian kita memberikan, dan niat kita bahwa Tuhan itu memerintahkan, ini juga ibadah. Tapi kalau misalkan meminjamkan, aduh, bogoh rek nyatakeun atau si ieu teh diincer ya di semester hiji, aduh bere kebenaran. Nah, kalau niatnya seperti itu belum tentu. Jadi niat Anda kuliah juga pada saat kuliahnya ingin pedah dititah ku kolot, pedah tuntutan calon istri, calon suami, calon mitoha, payahna jang lamun teu S1 mah kumaha moal dikawinkeun. Kalau misalkan niatnya seperti itu, tidak akan dapat masuk dalam kategori dasar Al-Qur'an ini. Jadi niat kuliah sugan we daripada nganggur di imah, mendingan kuliah sugan we di kuliahan menang jodoh. Tetap tidak paham. Mendingan niatin karena Allah bahwa mencari ilmu itu adalah ibadah. Adapun nanti setelah diniatin gitu ternyata kita pintar, kita dapat sarjana, kita dapat jodoh, dapat pacar cantik, ganteng, itu bonus-bonus saja dari Allah. Tetap malaikat Rokib mencatat bahwa itu sebuah kebajikan. Begitu langkah pertama Anda dari rumah mau ke kampus aja itu Rokib udah mencatat karena niatnya tadi. Itu ya. Ini dasar Al-Qur'an. Termasuk juga dalam berbisnis. Kalau berbisnis geus diniatan rek nipu investor, rek ngabohongan investor, begitupun investor rek ngelabui mudori, wah itu sudah tidak kena nih ke sistem syariah. Ya. Jadi ini dasar-dasarnya kita harus paham. Kemudian Quran surat Al-Baqarah nih ayat 283. Silahkan ya di buku yang ditulis saya juga ini sudah ada ya. Ini dasar sunnah. Ini dari Salib bin Su'aib radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang di dalamnya terdapat keberkahan itu, satu, jual beli secara tangguh. Tangguh itu jual beli anu dicicil. Lain tangguh kuat di tangguh ditangguhkeun. Nah, jual beli di kredit itu terdapat keberkahan tah. Makanya lamun ayeuna orang ngayakeun kreditan, ini masuk dalam ini. Cuma nanti bagaimana nih cara-cara yang benarnya harus dipahami juga ya. Cuma kalau di hadis ini sudah masuk nih jual beli secara tangguh di kredit. Tangguh itu ditangguhkeun, mayarna cicil kayak ditangguhkeun. Kemudian mudarobah. Nah, yang lagi kita bahas sekarang mudarobah. Jadi kerjasama usaha, syirkah dengan maksud sama-sama baik mencari keridhaan Allah, tapi kade di zaman ayeuna mah dinya jadi suudon dinya udah tapi da aya. Jadi niatna teh rek kumahanya aya teu mudarobah tapi rek memeras satu pihak gitu atau sebaliknya. Nah, ini jangan, ini tidak sesuai. Dan mencampur adukan tepung dengan gandum, nah ini tulisannya kurang ya. Tapi bukan untuk dijual, untuk keperluan rumah tangga. Ini juga dapat keberkahan. Jadi kata Salib bin Su'aib, Rasulullah pernah sabda jual beli kredit itu dapat keberkahan. Kemudian kerjasama usaha mudarobah itu dapat keberkahan. Ketiga tadi di rumah istri mencampur
tepung dengan gandum. Jadi orang mau beas iya jeung iya meureunnan Allah alam ya, saya tidak terlalu mempelajari tentang ini ya. Yang paling penting di kita adalah bagaimana murabahah ya, jual beli ya. Nah, kemudian rukun dan ketentuan syariah. Nah, ini ya, rukunnya ada pelaku. Siapa pelaku? Pemilik modal, investor. Tadi di ilustrasi tadi robi. Dan pelaksana usaha atau mudorib. Siapa tadi di ilustrasi tadi? Monika. Nah, ada objek mudharabah. Tadi apa? Modal dan kerja. Tadi robi investasi 100 juta. Ya kan? Ada juga sektor usahanya, kerjanya. Tadi rias pengantin. Nah, jangan sampai nggak ada tuh. Jika nurek investasi tapi usahanya juga nggak ada. Nah, ini juga samar, boror ya nantinya ya, tidak boleh. Ada persetujuan kedua belah pihak, ada ijab qabul tadi. Monika, bismillah saya investasi di Anda, atau tidak hanya Monika ya, siapa saja, mah enggak, karena kalimatnya juga bukan Monika atau Robi, itu hanya satu ilustrasi saja kasus. Nah, kalimatnya kan mudorib dengan sohibul mal ya. Jadi kata sohibul mal maupun mudorib, bismillah saya investasi di Anda, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Anda selalu disehatkan ya, usaha kita selalu rame, omsetnya banyak, dan nanti keuntungannya mudah-mudahan berkah bagi Anda dan bagi saya. Kata mudorib, saya terima investasinya dari Anda, semoga saya amanah dan doakan usaha. Nah, begitu ya, jab kabul. Ada nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan tadi yang mana? Yang tadi boleh 50-50, boleh 40-60, boleh 30-70, boleh 20-80, mah enggak itu mah. Kami abdi jadi investor, kalian jadi pengelola, saya akan sangat ridho kalau saya 99, Anda 1%. Atau kalau saya jadi pengelola, Anda jadi investor, saya akan sangat ridho, saya 99, Anda 1%. Begitu ya. Nah, itu hanya intermezzo. Silahkan nanti kan disepakati bersama ya. Ini rukun dan ketentuan akad mudharabah. Ini ada jenis-jenis mudharabah. Ada pertama mudharabah mutlaqah. Silahkan kalau Anda ke perbankan bawa brosurnya, atau ke koperasi syariah bawa brosurnya. Di situ ada kategori mudharabah mutlaqah, muqayyadah, dan mustarokah. Ya, ada 3. Nah, bagaimana mudharabah mutlaqah? Kalau mutlaqah itu pengelola modal. Jadi tadi si Monika ini pengelola usahanya itu ya, yang menerima modal, diberikan keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Jadi lamun aya untuk dibatasi ku tempat waktu, misal operasional Sumedang, badai aya orderan di Jakarta, mangga tesawios gitu. Jadi dia punya keleluasaan, termasuk jenis usahanya. Misalkan asalnya dia rias pengantin, tapi sekarang ditambah jadi sewa ininya apa, tenda acara pengantinannya, ditambah kursi-kursi atau yang lainnya. Silahkan, tidak dibatasi. Yang penting selama itu untuk kemajuan perusahaan, itu diperbolehkan. Itu jenis mudharabah mutlaqah. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua mudharabah muqayyadah. Ini skemanya muqayyadah. Kalau muqayyadah ini sebaliknya dari mudharabah mutlaqah. Kalau mutlaqah tadi diberikan keleluasaan, kalau muqayyadah itu dibatasi malah. Jadi misalnya gini tadi Robi, Monika saya investasi ini 100 juta untuk usaha rias pengantin. Kadenya awas, kudu rias pengantin. Ulah nuke diinvestasikan jadi karena hui, karena sampe, melak sampe, atau karena tenda. Saya punya pengalaman nih dengan tenda, bikin tenda ini begini-begini. Intinya dia membatasi. Jeung lamun aya rias pengantin di luar Sumedang, jangan. Saya pingin yang Sumedang saja. Nah, intinya dia sudah membatasi, itu kategorinya muqayyadah gitu. Itu ya. Kalau di simpanan mudharabah di koperasi syariah maupun di perbankan, koperasi syariah itu menerima simpanan mudharabahnya itu bukan muqayyadah, mutlaqah. Kenapa kira-kira? Karena saat anggota itu melakukan simpanan mudharabah diterima oleh koperasi syariah diberikan keleluasaan badai kana murabahah mau kana ijaroh, sumber investasi dari simpanannya itu.
Kalau si nasabah itu atau si anggota itu dengan simpanan mudharabah muqayyadah, berarti kan dibatasi. Berarti cek penabung teh, ya tak abdi investasi nabung mudharabah. Tapi tolong ku kamu ku koperasi syariah tong diinvestasikan karena peternakan, karena itu udah dibatasi. Gitu ya. Paham ya? Jadi mutlakoh sama muqayyadah dibatasi dan tidak dibatasi. Dibatasi dengan jenis usaha, dibatasi dengan waktu dan tempat, lokasi. Tidak boleh dibuat begitu ya. Begitu. Nah, dalam mudharabah, di mudharabah itu di koperasi syariah ada dua, ada mudharabah simpanan mudharabah, ada pembiayaan mudharabah. Kalau simpanan mudharabah berarti anggota nyimpen simpanan sukarela dengan pola mudharabah di koperasi syariah. Kalau di bank, masyarakat menyimpan di bank syariah dengan pola mudharabah. Artinya apa? Artinya si nasabah, si anggota ini bekerja sama usaha, dia menjadi investor walaupun cuma 150.000. Cuma investornya banyak kan, tidak hanya kita kan, anggota yang lain juga nabung, ada yang 10 juta gitu. Berarti kalau dengan pola mudharabah itu kerjasama usaha, kerjasama usaha dua pihak, siapa? Anggota dengan koperasi syariah atau lebih, ya kan? Karena investornya banyak. Di mana satu pihak bertindak sebagai sohibul mal, siapa di simpanan mudharabah yang bertindak sebagai sohibul mal? Anggota, karena yang punya dana adalah anggota melalui simpanan mudharabah. Yang mengelola siapa? Koperasi syariah. Itu ya. Kalau dalam simpanan mudharabah. Kalau anggota pilih mutlakoh, koperasi syariah nanti boleh mengelola dana simpanan itu untuk bebas, tetapi bukan berarti bebas nanti investasi di warung remang-remang, bukan. Atau ada orang butuh beli ganja dibiayai, bukan begitu juga. Cuma dia tidak dibatasi waktu, jenis usaha mah enggak gitu. Kalau simpanan yang dipilih anggota koperasi atau masyarakat perbankan syariah, simpanan mudharabah muqayyadah, berarti si masyarakat yang nyimpen, yang investasi itu dia sudah ada keinginan membatasi begitu. Nah, makanya yang di produk yang ada di koperasi syariah itu atau di bank syariah, kalau Anda baca brosur, ambil brosurnya itu pastinya mudharabah mutlakoh, bukan mudharabah muqayyadah. Kenapa kira-kira? Betul, karena pihak koperasi syariah, pihak perbankan syariah ingin punya keleluasaan penggunaan dana itu. Kalau dia punya produk mudharabah muqayyadah, dia pasti dibatasi gitu. Makanya dia tidak memiliki produk mudharabah mutlakoh. Ngapain dia punya produk yang akan mengekang kemajuan atau produktivitas usahanya gitu ya gitu. Jadi silakan kalau Anda bawa brosur di bank syariah atau di koperasi syariah, di simpanan itu pasti mudharabahnya mudharabah mutlakoh, bukan muqayyadah yang dia punya. Nah, ya kan begitu ya. Apakah yang muqayyadah salah? Tidak, cuma dia ingin punya keleluasaan saja. Jadi pihak manajemen koperasi syariah ingin punya keleluasaan untuk mengelola dananya itu bebas. Jangan sampai engke aya anu rek nganjuk kulkas, rek dibiayai nu nganjuk kulkas teh siga di kasus pertemuan kedua. Tapi ketang anu nabung mudharabah ngomong entong dibiayai karena murabahah tuh teu meunang make duit anu simpanan mudharabah muqayyadah eta sabab sih. Nah, tapi kalau mutlakoh nanti ada anggota koperasi pembiayaan yang butuh kulkas, butuh motor, butuh mobil, butuh dagang surabi, butuh modal usaha, butuh rias pengantin tadi usaha kayak mau nikah, dia bisa leluasa mengarahkan aspek kredit pembiayaannya kemanapun gitu. Tapi walaupun bebas, bukan berarti bebas aya anu ngajukeun keur meuli lipstik, keur meuli ganja misalkan dibiayai, bukan begitu juga ya, seperti itu. Paham ya? Mudharabah mutlakoh dan muqayyadah ya. Nah, ini muqayyadah skemanya. Nah, ada satu lagi, ini muqayyadah. Tadi sudah saya terangkan lah ini ya, saya kira ini skemanya tuh. Jadi di sini investor, nah ini dibatasi ya gitu. Jadi di sektor mana saja dia, misalkan sok tak abdi simpanan mudharabah pangga bade digunakeun mah, diusahakeun mah ngan wayahna ulah ka peternakannya, ngan wayahna ulah ka pertaniannya, misal wayahna nya ulah dibawa investasi di luar Sumedang, itu ada ya gitu. Jadi
dua mudharabah ini tidak salah, bagus. Cuma mana kan kita akan pilih produk mana yang akan banyak manfaatnya untuk lembaga kita. Sehingga koperasi syariah dan bank syariah di produk simpanan mudharabah dia tidak memiliki simpanan mudharabah berpola muqayyadah, tetapi mutlaqah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada mudharabah mustarakah. Kalau mudharabah mustarakah ini hanya ada dalam pembiayaan mudharabah. Jadi koperasi syariah ke anggota yang mau kredit, tidak ada di simpanan mudharabah. Jadi di simpanan mudharabah mah hanya dua. Hanya mutlaqah dan muqayyadah, tidak ada mustarakah. Kalau mustarakah hanya ada di pembiayaan. Pembiayaan mah kieu. Ada anggota yang datang ke koperasi syariah itu butuh modal, nah itu pembiayaan. Kalau tadi ada anggota yang mau nabung, itu mau nyimpen kan, itu simpanan dengan pola mudharabah gitu. Jadi kalau simpanan mudharabah, siapa yang jadi investornya? Anggota. Yang jadi mudharibnya koperasi. Kalau di pembiayaan mudharabah yang jadi investornya koperasi syariah, yang jadi pengelolanya anggota, karena itu mudharabahnya pembiayaan mudharabah. Beda simpanan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah. Kalau simpanan mudharabah investornya anggota karena nyimpen di koperasi, mudharibnya koperasi. Tapi kalau pembiayaan mudharabah investornya koperasi. Nah, pengelola usahanya anggota, aya nu anggota boga bengkel, aya nu anggota boga perikanan, ikan lele, peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini mudharabah mustarakah, pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam. Ini mirip musyarakah. Tapi kalau musyarakah, jadi sudah ada kontribusi dana nih, baik sohibul mal maupun mudharib. Cuma bedanya dengan musyarakah, kalau di mudharabah mustarakah percampurannya itu karena di perjalanan. Awalnya itu mudharabah, mungkin nggak tahu mudharabah mutlaqah, nggak tahu mudharabah mustarakah. Tapi di perjalanan sudah terjadi percampuran dana investasi. Jadi si mudharib nanti mulai mengembalikan dana investasi sedikit-sedikit dicicil. Tapi kan usaha mah tetap utuh nih, berarti ada percampuran investasi. Sekarang mudharib sudah memiliki investasi. Nah, di situ disebut mudharabah mustarakah. Tetapi kalau percampurannya dari saat pengajuan kredit itu, ya, misalkan saya punya kios, sudah punya modal 30 juta, mau supaya rempeg segala aya, butuh 70 juta deui. Nah, di situ kan udah ada percampuran dana dari awal itu. Nah, itu musyarakah. Tapi mudharabah mustarakah mah percampuran kontribusi dananya karena perjalanan. Awalnya mudharabah, nggak tahu mudharabah mutlaqah, nggak tahu muqayyadah. Cuma di pertengahan perjalanan si mudharib juga sudah memiliki modal. Ya, gitu. Jadi modal investor yang awalnya 100 juta, dia biayai sendirian sohibul malnya karena mudharabah. Di perjalanan dia kembaliin 1 juta. Sehingga sohibul mal jadi 99, mudharib 1. Ya kan, gitu. Bulan depan dibalikin lagi 1 juta, sehingga sohibul mal jadi tinggal 98. Si pengelola mudharib jadi 2. Nah, di situ udah percampuran dana. Modal tetap 100, cuma jadi 2 dari pengelola, 98 jadi sohibul mal. Bulan depan dia ngembaliin lagi 1 juta, sehingga modal dari mudharib tinggal jadi 3 juta, sehingga dari sohibul mal tinggal 97. Modal perusahaan tetap 100. Nah, itu sudah terjadi percampuran, tapi tidak jadi musyarakah seperti minggu kemarin. Nah, disitulah disebut mudharabah mustarakah. Kita paham di situ sudah terjadi percampuran dana yang diakibatkan oleh selama perjalanan investasi mudharabah. Berbeda dengan musyarakah. Kalau musyarakah percampuran dananya itu sejak awal terjadi akad, gitu ya. Nah, berakhirnya akad syirkah. Nah, ini dalam hal mudharabah ya geus lunas, geus beres, yang enggak usah berakhir. Nah, kemudian satu pihak memutuskan mengundurkan diri, ya kita juga misalkan Bapak Ibu ya investasi tetes 2 sasi nanging abdi dicanaku pun lanceuk kedah ngalih ka daerah Sumatera misalkan. Ieu ku abdi diuihkeun nya geus usah beres. Diterus. Kemudian salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, beres eta oge.
banyak lah ya ini menjadi, atau sudah lunas, sudah dibalikan ya sudah. Nah ini contoh perhitungan tabungan atau simpanan sukarela dengan pola mudharabah. Artinya si anggota yang nyimpen ini berarti sudah bekerja sama usaha dengan koperasi syariah. Nah di sini siapa yang menjadi investornya? Ya anggota. Siapa yang jadi pengelolanya? Koperasi syariah.